Kemudian amal soleh yang membuat seorang didoakan oleh para malaikat adalah bertaubat kepada Allah. Amalan yang kedua yang menjadikan seorang didoakan oleh para malaikat adalah bersedekah. Bersedekah dari hasil yang halal. Binafsin thayyibah. Dengan halal, dengan hati yang tulus ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun yang di mana hamba-hamba ya di pagi hari mendapati hari tersebut illa malakani yanzilan, kecuali di pagi hari malaikat sudah turun, dua malaikat. Fa yaqulu ahaduhuma, maka salah satunya berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat satunya berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang pelit, yang menahan hartanya. Sudah kita sebutkan tadi di awal pengajian, malaikat doanya dikabulkan, baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Maka setiap pagi dua malaikat turun, kemudian berdoa satunya, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, satunya berkata, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, rusakkanlah ya harta orang yang pelit ya. Dan ini dalil bahwasanya ya bahwasanya seorang yang berinfak dengan infak yang baik ya, maka akan didoakan oleh malaikat. Saya bacakan perkataan Nawawi, apa yang dimaksud dengan infak yang baik di sini? Yang orang-orang yang berinfak dengan tata cara infak ini didoakan oleh para malaikat. Kata Nawawi rahimahullah taala, qala al-ulama hadza fil infaq fi ta'at wa makarimil akhlaq wa 'alal 'iyal wa dhifan wa sadaqat. Infak di sini orang-orang berinfak yang didoakan oleh para malaikat mencakup siapa? Mencakup orang-orang yang berinfak dalam ketaatan, misalnya haji, umrah, ya, untuk bangun masjid, untuk dakwah, misalnya untuk para penuntut ilmu, untuk di pondok. Kemudian wa makarimil akhlaq, ya, dan juga berinfak dalam akhlak yang mulia, seperti beri hadiah kepada kawan, misalnya. Ini infak yang menunjukkan akhlak mulia, yang tidak pelit, misalnya mentraktir kawan-kawan misalnya, atau ini menunjukkan akhlak yang mulia. Wa 'alal iyal, demikian juga berinfak kepada keluarga. Kepada keluarga, ya. Bukan artinya jangan kita pikirkan namanya infak sini hanya sekedar infak bangun masjid untuk dakwah, enggak, bahkan umum kata Imam Nawawi, ya. Bahkan infak kepada keluarga, kepada anak, kepada istri dengan infak yang benar. Wadhifan, kemudian kepada tamu-tamu, ada tamu dia suguhin, dia hormati, dia muliakan. Ya, wasadaqat, dan sedekah-sedekah secara umum. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya, bihaitsu la yudhammu wa la yusamma sarafan, di mana infak dia tersebut tidak tercela. Infak tercela misalnya seorang berinfak dengan cara yang jadi bahan celaan. Misalnya dia berinfak dengan terlalu banyak, ya, kemudian atau infak dengan menyakiti hati orang misalnya, ya, atau infak dengan dia pamer-pamerkan dan macamnya, ya. Wala yusamma sarafan, dan tidak dikatakan berlebih-lebihan, ya. Misalnya membelikan istri dengan berlebih-lebihan, belikan barang-barang terlalu mewah misalnya, memberikan anak-anak hal yang tidak bermanfaat, maka itu tidak didoakan oleh malaikat. Yang didoakan oleh malaikat itu infak yang wajar, yang benar, yang tepat pada tempatnya, ya, maka didoakan oleh para malaikat. Dari sini kita tahu bahwasanya ternyata yang didoakan oleh para malaikat banyak, bukan hanya sekedar yang berinfak kepada masjid, kepada dakwah misalnya, kepada penuntut ilmu, ternyata infak kepada anak istri dengan cara yang tepat, ya. Dengan cara yang tepat untuk biaya sekolah mereka misalnya, untuk mereka mungkin keperluan-keperluan yang baik, untuk beri hadiah kepada mereka, semua didoakan oleh para malaikat, ya. Wal imsak al-madhmum huwal imsak an hadza. Adapun yang berinfak yang tercela, ya, di luar daripada ini, ya. Jadi yang didoakan para malaikat bukan cuma yang pelit. Ternyata yang didoakan keburukan oleh malaikat bukan cuma yang pelit, tetapi ternyata yang berinfak di jalan yang tidak benar juga. Berinfak untuk maksiat, berinfak untuk tabdzir, mubadzir, ya. Ya, ini juga didoakan keburukan karena itu dianggap infak yang buruk. Dianggap dengan menahan yang buruk, ya. Oleh karenanya melakukan keburukan dalam masalah infak juga didoakan keburukan oleh malaikat. Ini di antara orang yang didoakan oleh para malaikat. Kalau seorang sudah didoakan oleh para malaikat, dia berinfak, dia bersedekah, ya. Sejak pagi didoakan oleh malaikat. Orangnya belum bersedekah sudah didoakan, ya. Karena sebagian orang yang mengatakan disunnahkan bersedekah di pagi. Saya tidak memandang hal tersebut. Kita sedekah kapan saja. Yang pagi-pagi berdoa itu malaikat. Sejak pagi
wal malakani yanzilan. Ada dua malaikat yang turun di pagi hari sudah mendoakan. Mau kita mau berinfaknya di siang hari, di malam hari, sejak pagi sudah didoakan oleh para malaikat ya. Adapun berdoa agar diberi ganti oleh Allah, maksudnya apa? Maksudnya Allah mengganti apa yang dia keluarkan ya, dan itu jelas betapa banyak orang bersedekah Allah beri ganti yang lebih dan ini sudah kenyataan yang banyak sekali. Kemudian juga kata para ulama itu berdoa agar diberi keberkahan. Ya, harta yang dia miliki jadi berkah, tidak terbuang sia-sia ya. Karena kalau berkah itu artinya apa? Artinya harta itu kita keluarkan pada tempatnya. Banyak orang mengeluarkan harta tidak pada tempatnya. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat seorang akan ditanya oleh Allah tentang harta dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabu wa fima anfaqa? Dari mana dia dapatkan hartanya, ke mana dia habiskan? Ya, kalau didapatkan dengan cara halal aman. Kemudian yang kedua, kemana dia habiskan? Ya, kalau orang berkah, hartanya berkah. Uang yang dia habiskan pada tempatnya, itu namanya uang berkah. Uangnya tidak keluar sia-sia ya. Bukan buat foya-foya, bukan buat beli barang-barang yang tidak bermanfaat, bukan untuk maksiat. Tapi uang yang dia keluarkan pada tempatnya, itu namanya hartanya berkah. Hartanya berkah.